Perkenalkan, saya Regilang Monika Putra selaku Technical Advisor di Synet Metro Data Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membackup file share atau NAS menggunakan Vim. Tentunya di sini kita harus buka dulu konsol Vim-nya dan kemudian bisa diarahkan ke inventory dan ke file share. Nah, di sini kita add dulu file share-nya. Bisa berupa file server, NAS ataupun NFS ya. Dan juga bisa SMB. Nah, di sini kita pilih file server. Kemudian kita masukkan file servernya. Baik itu Windows ataupun Linux. Nah, di sini saya menggunakan Windows, kemudian kita masukkan IP-nya. Kemudian next. Dan di sini kita input credential dari file server tersebut. Oke, kemudian next. Dan apply. Nah, di sini Vim melakukan konfigurasi dari settingan file servernya. Nah, di sini kita langsung masuk ke next ya. Jadi setelah di add file servernya, kemudian di sini ada cache repository. Kita pilih cache repository-nya ada di repository mana. Nah, kemudian next. Kemudian next lagi dan tunggu konfigurasi wizard hingga selesai. Dan kemudian klik finish. Nah, otomatis file server tersebut sudah di add ke dalam konsolnya Vim. Nah, di sini kita bisa langsung membuat create backup jobnya. Kemudian bisa dikasih nama dari backup job untuk file server ini. Kemudian next. Nah, di sini kita tambahkan file server yang mau di backup. Nah, di sini kita juga bisa pilih, misalkan kita ada input berapa banyak file server, kemudian kita bisa pilih drive-nya yang mana mau kita backup, ataupun folder-folder tertentu yang mau kita backup. Contohnya di sini saya akan backup file data, dokumen, hingga ke Oracle. Oke. Nah, di sini kita juga bisa exclude, misalkan ada beberapa tipe file tertentu, itu kita bisa exclude jika memang dibutuhkan. Kemudian klik next. Nah, di sini kita pilih storage untuk menyimpan hasil backupnya. Di sini juga ada retensi. Kemudian juga ada misalkan kita mau archive ke secondary storage ataupun ke archive repository juga bisa. Kemudian schedule. Nah, di sini kita bisa set schedule atau bisa juga di next. Kemudian menjalankan job secara manual. Nah, untuk jobsnya akan terlihat di backup. Kemudian bisa dilihat progresnya di statistik.
Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.